Assalamualaikum, Ibu. Ya, waalaikumsalam. Silakan masuk. Baik, Bu. Silakan duduk. Baik, Bu. Terima kasih. Bagaimana kabarnya, Nanda? Alhamdulillah, saya baik, Ibu. Ibu bagaimana? Baik. Kalau Ibu boleh tahu, Kalau dengan Ibu sendiri bagaimana? alhamdulillah baik. Kalau Ibu boleh tahu, Nanda dengan siapa? Perkenalkan sama saya Sabrina, Ibu. Biasa dipanggil siapa? Biasanya dipanggil Prila. Prila. Perkenalkan, Ibu di sini Elisa Fiandes, biasa dipanggil Ibu Elisa. Baik. Sebelumnya Nanda sudah pernah melakukan teknik konseling. Belum, Ibu. Ini untuk pertama kalinya saya ke sini. Kalau Ibu boleh tahu, apakah Prila sudah tahu apa itu konseling? Belum, Ibu. Ibu izinkan Ibu untuk menjelaskan bagaimana teknik konseling. Teknik konseling adalah suatu di sini Ibu izin menjelaskan konseling itu apa. Konseling itu adalah proses konseling adalah proses pemberian bantuan kepada klien yang di antara konselor dan klien, di mana konselornya Ibu dan kliennya Ananda. Di sini ada juga asas, yaitu asas kerahasiaan, di mana rahasia Ananda akan Ibu jaga dan nggak akan Ibu buka. Itu asas kerahasiaan, di mana rahasia Ananda akan Ibu jaga, dan asas keterbukaan, Ananda harus terbuka kepada Ibu tentang masalah Ananda. Yang ketiga, asas sukarelaan. Ibu tanya kepada Ananda, apakah Ananda sukarela datang ke sini? Kebetulan iya, Bu. Kalau ini sebelum kita melakukan konseling, baiklah kita berdoa dulu supaya dalam konseling kita lancar. Udah mulai. Udah selesai. Di sini Ananda boleh menceritakan apa masalah Ananda kepada Ibu. Di sini coba Ananda ceritakan permasalahan apa yang Ananda rasakan. Di dalam kelas, Bu. Ya. Baik, kalau di dalam kelas biasanya saya itu mendengarkan materi yang disampaikan oleh guru. Itu tuh terkadang juga nggak ngerti, Bu. Ibu tuh menjelaskan tuh terlalu cepat gitu. Terus nggak bertanya balik kepada anak-anak murid gitu, Bu. Ya. Terus kalau ada juga ibu guru tuh dia menjelaskan dari akhir sampai dari pertama masuk sampai akhir, dan nggak ada dan juga ada juga guru yang hanya memberikan materi, tidak ada memberikan praktek gitu. Ya, terus saya merasa ngantuk, terus bingung gitu, Bu, tentang apa materi yang disampaikan guru itu. apa yang membuat Anda bingung? Materi yang disampaikan guru itu, Bu. Sebelumnya Ananda nggak memperhatikan ibunya menjelaskan. Awalnya memperhatikan, Bu. Sebelumnya Ananda tidak memperhatikan ibu menerangkan. Sebelumnya masih, tetapi lama-kelamaan ibu tuh memberikan materi itu hanya kendaknya sendiri, nggak tanya balik, Bu. Jadi kami merasa ngantuk di dalam kelas. Kalian nggak pernah mengajukan pertanyaan kepada ibu tersebut? Ada, Bu, tapi kami aja bingung dengan materinya. Gimana mau mengajukan pertanyaan, Bu? Coba Ananda bilang sama ibunya, kalau ngajar tuh lahan-lahan, dan coba kalian beri solusi. Sebelumnya kalau misalnya ada latihan atau ulangan, bagaimana proses penilaian kalian? Kalau di luar ekspektasi sih. Kalau ibu tahu seperti apa ya? Kami mengharapkan A ya, Bu, tapi ternyata nilai kami itu B. Terus ibunya pernah menanyakan kenapa nilai kalian rendah kepada kalian? Tidak sih, Bu. Di sini kalau Anda mengerjakan latihan atau ulangan, bagaimana ya?
Kami merasa sulit ya Bu ya, soalnya guru kebanyakan tidak mengulang materi yang telah dia sampaikan. Jadi kami melakukan latihan itu agak agak sulit gitu. Dan juga ibu itu tidak ada memberikan bimbingan gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan dengan bentuk latihan atau kuis. Kalau di sini, kalau Ibu boleh tahu, bagaimana ya nilai Ananda di latihan atau ulangannya? Sejujurnya di luar ekspektasi ya Bu, kan saya mengharapkan nilai yang bagus dengan kemampuan yang saya miliki gitu Bu. Kalau dengan Ibu mata pelajarannya ditanya nggak kenapa nilai kalian itu menurun? Sebagian ditanya ya Bu, soalnya Atau pernah bertanya kepada guru mata pelajaran itu? pernah sih Bu satu kali waktu itu. Tapi rupanya yang saya tanyakan tidak sesuai dengan materi yang telah ibu itu berikan. Jadi ibu itu merasa marah dan teman-teman sekolah juga mencemooh dan kesal dengan pertanyaan yang saya berikan. Semenjak itu saya malas untuk bertanya, merasa gugup dan malu untuk bertanya lagi. Oh, di sini Ananda tuh gugup ya dengan apa pertanyaan yang mau Ananda jawab diberikan guru. Iya Bu, saya merasa gugup dan malu juga kepada teman-teman sekelas untuk menanyakan lagi. Kalau di misalnya Ananda ditanya, apa pikiran Ananda waktu menjawab pertanyaan dari ibu itu? Bingung dan gugup dengan jawaban yang Ananda mau jawab kepada gurunya. Iya Bu, saya merasa bingung dan gugup tentang apa yang ibu guru berikan jawaban kepada. Di sini kalau Ananda mengerjakan latihan atau ulangan, bagaimana ya? Kami merasa sulit ya Bu ya, soalnya guru kebanyakan tidak mengulang materi yang telah dia sampaikan. Jadi kami melakukan latihan itu agak sulit gitu. Dan juga ibu itu tidak ada memberikan bimbingan gimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dia berikan dengan bentuk latihan atau kuis. Kalau di sini, kalau Ibu boleh tahu, bagaimana ya nilai Ananda di latihan atau ulangannya? Sejujurnya di luar ekspektasi ya Bu, kan saya mengharapkan nilai yang bagus dengan kemampuan yang saya miliki gitu Bu. Kalau dengan Ibu mata pelajarannya ditanya nggak kenapa nilai kalian itu menurun? Sebagian ditanya ya Bu, soalnya bingung dan gugup Bu tentang jawaban yang ibu itu berikan. Ya. Nah, karena jawaban yang saya tanyakan tadi tidak menyambung dengan materi yang diberikan, saya merasa ibu guru itu marah kepada saya dan teman-teman. Oh, di sini Ananda berpikir irasional ya, dimana pemikiran negatif tentang Ananda tuh berpikir sebelumnya kalau Ananda tuh salah, dan Ananda tuh berpikir kalau jawaban yang Anda berikan itu salah dan gurunya marah ya. Iya Bu, saya berpikir saya melakukan kesalahan gitu. Jadi membuat saya tidak percaya diri lagi untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang ibu guru itu berikan. Di sini kita coba ya untuk memutar pikiran Ananda dari negatif ke yang positif. Baik Bu. Di sini Bu coba bertanya kepada Ananda, pikiran irasional negatif seperti apa ya Ananda pikiran di saat di dalam kelas? Yang pertama, saya merasa bodoh ya Bu ya. Yang kedua, Di sini Ibu menanya kepada Ananda, pikiran irasional seperti apa ya Ananda rasakan di dalam kelas? Satu, saya merasa bodoh dari teman-teman yang lain. Yang kedua, saya tidak bisa seperti teman-teman yang lain. Yang ketiga, saya takut salah.
Takut salah ya. Kalau ibu boleh tahu, kalau Ananda berpikir negatifnya seperti apa ya? Yang bisa Ananda ubah ke depannya? Tidak bodoh ya Bu, ya yang pertama. Yang kedua, saya harus lebih percaya diri. Yang ketiga, saya yakin saya bisa seperti teman-teman yang lain. Bisakah Ananda menerapkan itu di dalam kelas? Kayaknya bisa ya Bu, dengan seiringnya waktu saya menyesuaikan dan beradaptasi juga dengan teman-teman seperti semula. Ibu sarankan Ananda tuh nggak usah berpikiran negatif terlebih dahulu. Lebih baik Ananda tuh mencoba menjawab walaupun itu salah. Pasti guru tuh akan menjelaskan kalau jawaban Anda itu salah, dan teman-teman yang lain pun nggak akan ketawain Ananda. Dan Anda tuh harus bisa percaya diri dalam keadaan dalam kelas ataupun di uh, di kelas atau lingkungan umum lainnya. Kesimpulan sepanjang kita konseling ini apa ya Anda dapatkan? Yang pertama, saya harus menerima kesalahan, dan yang kedua, saya harus percaya diri. Yang ketiga, saya pasti bisa seperti teman-teman yang lain. Pasti bisa ya. Bisa Bu. Kalau besok kalau ada perubahan dari Ananda, bilang sama ibu ya, konfirmasi lagi sama ibu. Baik Bu, pasti Bu. Sebelumnya ada lagi permasalahan Ananda? Sejauh ini udah sih Bu. Sampai sini. Sudah pukul 1 dan ibu juga ada rapat juga di kantor. Apakah sudah kita selesaikan? Bisa Bu. Kita selesaikan hari ini. Ya, kalau ada permasalahan lagi boleh WA ibu atau temui ibu di ruangan ini. Baik Bu. Terima kasih Ananda. Terima kasih banyak Ibu. Ya.